Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Aspendi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1872150040. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kasus yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Tren konsumsi rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 65,5%. Beberapa komponen dalam konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya adalah komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 1,7% dari kuartal sebelumnya menjadi 4,55%. Selain itu, ada juga pencatatan penurunan lainnya untuk komponen transportasi dan komunikasi terbesar 0,34% dari kuartal sebelumnya, sehingga menjadi 4,35%. Andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun. Founder Lembaga Riset dan Kebijakan Ekonomi Hikmah, PHI Indonesia, Arief Budimanta menilai, meskipun ekonomi masih tumbuh positif, tetapi realisasi data pertumbuhan ini terbaru menjadi peringatan bahwa perekonomian nasional tengah menghadapi problem struktural, sehingga belum mampu tumbuh cepat seperti yang diinginkan Presiden Jokowi, yakni di atas 7%. Selain itu, ekonomi nasional diperburuk dengan kondisi ekonomi global yang melambat dalam risiko ketidakpastian yang meningkat, ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kontan. Arief mengatakan, komponen ekspor bersih maupun investasi yang diharapkan tumbuh tinggi dan mengubah struktur PDB justru mengalami pelambatan yang cukup signifikan, sehingga belum berhasil menformasi struktur PDB Indonesia yang hingga saat ini masih sangat dominasi oleh sektor konsumsi. Daya saing Indonesia menurun. Peringkat daya saing Indonesia secara global mengalami kemunduran pada tahun ini. World Economic Forum atau bisa disebut juga dengan WEF dalam laporan tahunan terbarunya Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index bisa disebut juga dengan GCI Reports 2019 menurun. Posisi Indonesia sebanyak 5 peringkat dari posisi ke-45 menjadi ke posisi 50. Terdapat 12 indikator atau pilar yang menjadi penilaian WEF masing-masing diberi skor dalam skala 0 banding 100. Semakin besar skor, maka semakin ideal pula daya saing pada indikator tersebut. Dana desa bermasalah. Kementerian Keuangan akan menghentikan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga. Pembekuan ini dilakukan sembari menunggu proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait desa yang bermasalah, termasuk dugaan adanya desa fiktif. Direktur Jenderal atau bisa disebut juga dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astra Perminta Bakti mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu hasil pemeriksaan terkait jumlah desa fiktif yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah. Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menargetkan ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai 7,30 triliun pada tahun 2025. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan dan perlindungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Salah satu bukti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau bisa disebut juga dengan YLKI melaporkan
aduan terkait ekonomi digital merupakan yang terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi kasus yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.